Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Husnur Washidah, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi Syariah selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi, serta teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu mengenai bab reksadana dan penilaiannya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Gladys Sasandi Ayuninggar, NIM 51 sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian ada Mbak Ana Triana, NIM 60 sebagai penyaji. Dan ada Mas Eri Nur Hidayat, NIM 77 sebagai penyaji. Baik, sebelum kita membahas tentang penilaian reksadana, terlebih dahulu kita membahas tentang definisi dari reksadana itu sendiri. Apa sih reksadana itu? Menurut Kamus Keuangan, reksadana didefinisikan sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva berikutnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke portofolio aset oleh manajer investasi. Dan berdasarkan definisi tersebut, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Nah, reksadana ini merupakan produk dari perusahaan yang masuk dalam kategori pasar modal, sehingga dalam transaksinya diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Selain reksadana dalam sistem konvensional, ada pula reksadana berbasis syariah, yaitu reksadana yang dimana efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Jadi objek investasi reksadananya adalah efek syariah. Reksadana sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Nanti akan dijelaskan tersendiri oleh Mbak Ana. Dan kemudian sejarah dari reksadana dimulai daripada abad ke-19 oleh seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil di Skotlandia yang dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi bosnya. Sedangkan di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya, BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip seperti The Scotch America Investment Trust. Seiring dengan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif dan banyak reksadana berjenis terbuka. Kemudian hadirnya bank muamalah, asuransi tafakul, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbun sifat optimisme terhadap kenaikan antusiasme investasi di Indonesia yang berbasis pada investor muslim. Maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produk yang bernamakan Dana Reksa Syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama Dana Eksa Syariah yang berimbang. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk, jenis, dan karakteristik dari reksadana. Yang pertama yaitu bentuk hukum dari reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIA.
Badan Hukum Perseroan atau PT memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas. Yang kedua, pengelola kekayaan dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Sedangkan untuk kontrak investasi kolektif atau KIA, KIK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif atau KIA, KIK. Yang kedua, pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Yang keempat, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membelinya. Yang kelima, unit penyertaan tidak dicatat di bursa. Yang keenam, investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola. Yang ketujuh, hasil penjualan atau pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana. Yang kedelapan, harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan atas NAB per unit dihitung oleh bank kustodian secara harian. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama yaitu reksadana terbuka. Apa sih reksadana terbuka? Reksadana terbuka merupakan jenis suatu investasi yang dapat dijual kembali tanpa melalui mekanisme penjualan di bursa efek kepada perusahaan manajemen investasi. Jadi kalau reksadana terbuka itu kita tidak perlu melalui bursa efek, kita bisa melakukan transaksi jual beli itu langsung kepada manajemen investasi. Yang kedua yaitu reksadana tertutup. Apa sih reksadana tertutup? Reksadana tertutup tidak dapat dijual kembali ke suatu perusahaan manajemen investasi. Unit pernyataan hanya dapat dijual pada bursa efek dengan harga jual di bawah nilai aktiva. Jadi berbeda dengan reksadana terbuka, kalau reksadana tertutup ini harus dijual melalui bursa efek. Adapun macam-macam reksadana berdasarkan portofolio. Portofolio ialah sebagai berikut. Yang pertama reksadana saham, yang kedua reksadana campuran, yang ketiga reksadana pendapatan tetap, yang keempat reksadana pasar uang, yang kelima reksadana indeks. Kemudian ada karakteristik dari reksadana. Adapun ciri-ciri reksadana ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan suatu perusahaan sekuritas atau manajemen aset. Kemudian reksadana ini dijual oleh agen penjual reksadana, baik itu bank maupun melalui perusahaan sekuritas. Kemudian yang ketiga, dalam reksadana ini tidak terdapat uang pertanggungan dan tidak ada biaya asuransi. Yang keempat, besarnya biaya pembelian ialah 0% sampai 2% dari reksadana. Yang kelima yaitu tidak terdapat suatu biaya administrasi. Dan yang keenam, biaya penjualan reksadana ialah sebesar 0% sampai 2% dari nilai reksadana dalam tahun pertama. Kemudian yang ketujuh, ada alokasi dana setoran pada tahun pertama adalah 98% sampai 100%. Kemudian yang kedelapan, dapat menggunakan satu harga. Yang kesembilan, umumnya penjualan yang memperlihatkan prospektus dan pengisian profil risiko. Yang ke-10, sebagian besar investor reksadana adalah sebuah institusi dan retail. Dan yang terakhir yaitu sebagian besar investor yang telah memahami produk reksadana yang dibeli.
selanjutnya yaitu proses investasi reksadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya investasi dalam reksadana. Secara sederhana, proses investasi reksadana terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu manajer investasi dan bank kustodian membuat perjanjian bersama yang disebut kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak tersebut mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Tugas bank kustodian adalah melakukan penyelesaian transaksi, menyimpan surat berharga, menghitung NAB, dan yang terakhir menjadi unit registrasi investor. Sementara tugas manajer investasi adalah mengelola dana untuk diinvestasikan pada produk pasar modal. Kemudian yang selanjutnya, reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif ini ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di reksadana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksadana yang terdaftar di bank kustodian. Selanjutnya, investor tersebut akan mendapat unit penyertaan sebagai suatu kepemilikan reksadana. Kemudian, dana investor selanjutnya dikelola oleh manajer investasi ke instrumen saham, surat utang, dan pasar uang. Sebagai investor reksadana, kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Dengan memiliki pengetahuan yang benar sebelum berinvestasi, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tinggi atau rendahnya harga unit reksadana. Sehingga kita tidak lagi memilih reksadana berdasarkan hal tersebut, tetapi berdasarkan portofolio dan kinerja reksadana tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian kinerja pada reksadana. Untuk penilaian kinerja pada reksadana ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa bagusnya suatu reksadana tersebut. Untuk penilaian kinerja pada reksadana, yang pertama kita dapat menggunakan metode SERP. Metode SERP merupakan jenis metode yang melibatkan premium risk sebagai perbedaan antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana dengan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko atau risk free rate. Untuk metode SERP ini dapat dirumuskan dengan persamaan, yaitu SERP sama dengan RP dikurangi RF dibagi standar deviasi, di mana RP adalah rata-rata return dana periode pada periode tertentu, RF adalah rata-rata return investasi bebas risiko pada periode tertentu, sedangkan baginya adalah standar deviasi return reksadana. Untuk yang kedua adalah metode Treynor. Untuk pengukuran dengan metode Treynor ini dapat dikatakan mirip dengan SERP, hanya saja dalam metode Treynor ini terdapat pembagi yaitu beta yang merupakan risiko fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Metode Treynor ini dapat diukur dengan persamaan, yaitu TR sama dengan RI dikurangi RF dibagi beta, di mana TR yaitu Treynor ratio, RI itu adalah rata-rata return reksadana I selama periode pengamatan, RF adalah rata-rata return investasi bebas risiko selama periode pengamatan, beta adalah beta portofolio investasi. Untuk yang ketiga, untuk penilaian kinerja reksadana kita dapat menggunakan metode Jensen Untuk metode Jensen ini diciptakan oleh Michael Christian Jensen. Metode ini didasarkan pada capital asset pricing model atau yang kita kenal sebagai CAPM singkatannya. Seperti Treynor, yang dipertimbangkan dalam metode ini adalah risiko sistematis. Jensen berpendapat bahwa kinerja reksadana yang baik adalah kinerja reksadana yang melebihi kinerja pasar sesuai dengan risiko sistematis yang dimilikinya. Metode Jensen ini dapat diukur dengan persamaan, yaitu alfa sama dengan RP dikurangi RF dikurangi beta dalam kurung RM dikurangi RF,
di mana RP itu rata-rata return reksadana, RF adalah rata-rata return investasi bebas risiko, dan RM adalah rata-rata return pasar atau yang ada di IHSG itu ya. Sedangkan beta adalah beta. Oh ya, untuk itu ya, untuk yang ketiga metode yang telah saya sebutkan tadi ya, semakin besar nilai suatu rasio, ketiga rasio tersebut itu dapat mengindikasikan bahwa suatu kinerja reksadana itu dapat dikatakan baik, karena semakin besar rasio itu akan semakin baik pula suatu kinerja reksadana tersebut. Untuk contoh pada metode Septrainer dan Jensen ini dapat dilihat melalui tabel return dan risiko. Ini contoh ya, panin dana maksima periode 31 Desember 2015 sampai 31 Desember 2018 dengan komponen return geometrik bulanan, annualized return, standar deviasi bulanan, annualized risk beta, risk free atau RF. Untuk perhitungan dengan metode Shepp ratio ya, kita tinggal memasukkan rumus yang seperti di atas, yaitu RP dikurangi RF dibagi standar deviasi, di mana RP adalah sebesar 20,75%, RF itu adalah sebesar 6%, dibagi standar deviasi yaitu 6,0607%, yang menghasilkan 2,43% rasio Shepp. Untuk yang kedua yaitu trainer ratio, kita juga sama ya, tinggal memasukkan rumus yang seperti di atas, yaitu RI dikurangi RF dibagi beta, di mana RI itu 20,75%, RF adalah 6%, dibagi beta yaitu 1,19, yaitu hasilnya itu 12,39%. Untuk menghitung Jensen alpha rasio juga sama seperti rumus yang telah saya sebutkan di atas, yaitu RP dikurangi RF dikurangi beta dalam kurung RM dikurangi RF, di mana RP yaitu sebesar 20,75%, RF itu adalah sebesar 6%, dikurangi beta adalah 1,19, sedangkan RM itu sebesar 16,41%, RF itu sebesar 6%, yaitu hasilnya adalah 2,37%. Untuk yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai return pada reksadana atau tingkat pengembalian. Apa sih return itu? Return merupakan imbalan yang diterima investor dari suatu investasi. Return itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Untuk return realisasi ini pengembalian yang dihitung berdasarkan historis atau sejarahnya. Untuk return tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu. Sedangkan return ekspektasi merupakan pengembalian yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Untuk menghitung return reksadana kita dapat menggunakan persamaan NABT dikurangi NABT min 1 dibagi NABT min 1, di mana NABT merupakan nilai aktiva bersih reksadana periode T, NABT min 1 itu nilai aktiva bersih reksadana pada periode T min 1. Untuk yang kedua kita akan menghitung return market atau return pasar. Return market adalah tingkat pergerakan investasi portofolio pasar atau yang ada di IHSG itu ya, yang diukur dari perubahan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan persamaan IHSGT dikurangi IHSGT min 1 dibagi IHSGT min 1, di mana IHSG adalah nilai IHSG pada periode T, sedangkan IHSGT min 1 adalah nilai IHSG pada periode sebelumnya. Untuk yang ketiga kita akan menghitung return aset bebas risiko atau risk free rate. Untuk aset bebas risiko dalam hal ini dapat diasumsikan sebagai sertifikat Bank Indonesia atau SBI ya. Data ini diperlukan untuk menganalisis ukuran kinerja reksadana dan ukuran kinerja pasar modal dengan persamaan RF sama dengan SBIB dibagi N, di mana RF adalah return aset bebas risiko, SBIB adalah persenan SBI bulanan per tahun,
sedangkan N adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Untuk yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai risiko pada reksadana. Risiko, berbicara mengenai risiko ya, itu berarti apa yang kemungkinan terburuk yang terjadi. Untuk menghitung risiko, kita dapat menggunakan rumus standar deviasi dengan persamaan standar deviasi sama dengan akar standar deviasi pangkat 2 sama dengan akar jumlah RI dikurangi rata-rata di pangkat 2 dibagi N-1, di mana RI adalah return ke I, R rata-rata return, N sama dengan jumlah data. Untuk yang kedua, kita dapat menghitung risiko pada reksadana dengan menggunakan beta. Beta merupakan ukuran volatilitas return saham terhadap return pasar. Semakin besar fluktuasi return saham terhadap return pasar, maka semakin besar pula beta saham tersebut. Demikian pula sebaliknya. Semakin kecil fluktuasi return saham ya terhadap return pasar, semakin kecil pula beta saham tersebut. Untuk beta ini dapat dirumuskan dengan persamaan beta sama dengan kovarian antara return pasar dan return portofolio dibagi varian pasar. Beta ini dapat menggambarkan sensitivitas atau kecenderungan respon suatu saham terhadap pasar. Penilaian beta dapat dikategorikan menjadi 3 kondisi berikut ya. Beta lebih besar dari 1, yaitu menunjukkan bahwa harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Jika beta lebih kecil dari 1, itu menunjukkan bahwa tidak mudah terjadi perubahan akibat kondisi pasar. Jika beta itu sama dengan 1 adalah menunjukkan bahwa besarnya risiko sistematis yang sama seperti indeks pasar. Begitu. Untuk risiko-risiko pada reksadana ya, yang pertama yang kita hadapi yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Untuk yang kedua, risiko yang kita hadapi adalah risiko likuiditas, yaitu risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Untuk yang ketiga adalah risiko politik dan ekonomi, yaitu perubahan kebijakan politik ekonomi dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. Untuk yang keempat adalah risiko pasar. Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif. Untuk yang kelima adalah risiko inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli atau loss of purchasing power. Untuk yang keenam, yaitu risiko nilai tukar ya. Untuk risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Untuk yang terakhir yaitu risiko spesifik. Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus.
atau juga adanya kemungkinan mengalami default, tidak dapat membayar kewajibannya.